Berlatar di Maroko 1979, nampak beberapa orang tengah melakukan ritual dengan papan Ouija. Namun sayang ritual tersebut nampaknya tak berjalan seperti yang diharapkan. "20 tahun kemudian terlihat 3 anak kuliahan bernama Liam, Rob dan juga Webster yang tengah bersiap-siap, di mana rupanya mereka sudah ada janji bertemu dengan teman lain di sebuah klub malam. Tak lama teman kos lain yang bernama Stella pulang dari kuliah. Mereka pun berpamitan dan Stella berkata kalau ia sedang menunggu Joe temannya. I'll see you at the club. Okay. Sesaat kemudian Joe dan Stella sudah bersiap keluar, namun mereka dihampiri oleh seorang pria tua bernama Tuan Baker. Baker berkata kalau ia ingin memeriksa kabel listrik di tempat Stella, karena belakangan ini banyak kabel-kabel yang digigit tikus. Stella pun merasa tak enak melarangnya, karena Tuan Baker adalah pemilik kos-kosan tersebut. Joe, this is Mr. Becker. I got a problem with the wiring. Yeah, sure. Me, mate. See you later. Sementara itu di klub kita pun diperkenalkan dengan kekasih Liam yang bernama Annie. Kita juga diperkenalkan dengan 2 teman lain bernama Lucy dan Spencer, yang mana undangan tersebut berasal dari mereka. Di sana mereka pun mulai nampak bosan karena suasana di klub begitu-begitu saja. Disitulah Spencer berkata kalau kemarin ia diajak bermain papan Ouija oleh Lucy, dan itu benar-benar seru. The weirdest buzz I ever had was when I did a Ouija board. Oh, what? Are you serious? Yeah, a Ouija board. No way I'm doing a Ouija board, is he? Let's do it then. Semua pun kaget mengetahui permainan itu bisa memanggil orang mati dan bahkan bisa membaca masa depan. Merasa penasaran, mereka pun mulai mencari tempat sepi di lantai atas klub. Disitulah mereka mulai mempersiapkan papan Ouija sendiri dengan menggunakan kaca, gelas dan serpihan kertas yang mereka tulis dengan abjad dari A sampai Z. Tak lupa Webster juga merekam momen tersebut. More paper. Can learn you. Or we could call up a dead babe. Lucy lalu meminta semuanya meletakkan telunjuk mereka di atas gelas. Mereka diminta tak menggerakkan jari apapun yang terjadi. Dan satu hal yang teramat penting, Lucy juga melarang siapapun mengangkat jari mereka sebelum permainan selesai. Don't take your finger off the glass until I say so, because we'll be slamming the door shut before the spirit can... We won't contact bad spirits. Look, if anyone's frightened, they should just say so now. Yeah. Permainan pun akhirnya dimulai. Lucy mulai membaca mantra dengan maksud mengundang satu roh yang bersedia hadir dalam ritual. If anyone is there who wishes to contact us, we want to hear you. Use us. Tak lama gelas pun bergerak pertanda undangan Lucy berhasil mendapatkan satu roh. Tadinya mereka nampak begitu menikmati permainan tersebut, namun mendadak wajah mereka tiba-tiba berubah. Setelah roh itu menunjukkan sebuah kata, yaitu kalian semua akan mati. I'll die. Great. Saat ditanya, roh itu berkata kalau namanya adalah Jin. Saat itulah Liam tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan aneh. Ia pun mengangkat jarinya dan meninggalkan permainan. Who are you? DJ. Sontak Lucy pun kaget, terlebih nama roh tersebut yang nampak tak asing baginya. Tapi sepertinya ia tak mau memberitahu yang lain agar tak membuat yang lainnya cemas. Annie lalu menemui Liam yang menenangkan diri di atas. Saat ditanya apa yang terjadi, Liam mengatakan semua baik-baik saja. You really freaked everyone out. So you can tell me. Nothing happened, all right? Merasa telah melukai hati Annie, Liam pun meminta maaf. Ia juga memberikan Annie cincinnya dan meminta Annie menyimpannya. Annie lalu ke bawah, namun teman-temannya sudah meninggalkan tempat tersebut. Karena gelap, Annie pun tersandung. Annie lalu ke mejanya dan mengambil tasnya. Saat ia bercermin, Annie tiba-tiba kaget saat melihat kalungnya raib dari lehernya. Shit. Annie mencari kalungnya ke sana kemari dan kembali ke tempat ia terjatuh tadi.
Disitulah ia kembali kaget karena cincinnya berada di tempat yang tak pernah ia lewati. Merasa ada yang mengawasinya, Annie pun ketakutan. Terlebih saat ia melihat tulisan All Die di jendela. Fucking funny! Annie kembali mencari Liam, tapi rupanya Liam sudah pergi. Annie mencari kesana kemari tak juga melihat Liam. Ia malah melihat namanya sendiri. Saat akan kembali, Annie melihat pintu masuk sudah digembok. Annie juga mendengar sesuatu berjalan ke arahnya. Annie mencoba meminta tolong dari kaca klub, tapi orang-orang di situ tak mengerti dan hanya melihat Annie. Saat itulah sesosok bayangan menyerang Annie dan melemparnya ke bawah. Sontak pengunjung klub berteriak histeris melihat Annie yang tewas di tempat. Terlihat kedua kaki Annie seperti terkena luka bakar. Kejadian itu membuat Liam dan yang lain merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Mereka akhirnya kembali ke indekos. Di pintu masuk, Tuan Baker sudah menanti kedatangan mereka. Tapi anehnya Tuan Baker hanya diam saja. Sementara itu, Lucy dan Spen kembali ke kapal di mana mereka tinggal. Melihat Lucy yang begitu syok, Spen pun mengatakan kalau ia ingin mencarikan Lucy obat untuk menenangkan dirinya. Lucy lalu ke kapal sendirian. Mendengar sesuatu di luar, Lucy pun buru-buru masuk ke dalam kapalnya. Entah kenapa kejadian malam ini membuat Lucy merasakan firasat yang sangat buruk. Ia lalu membuka buku-bukunya di mana ia menemukan info kalau jin adalah sosok demon yang berasal dari api. Lucy baru ingat kalau Liam mengangkat jarinya sebelum permainan itu usai. Ia pun sempat berpikir kalau apa yang menimpa ini berkaitan dengan permainan Ouija. Saat ingin membuat air panas, tiba-tiba kompor Lucy meletup. Lucy pun semakin kaget saat pintu masuknya diketuk seseorang. Berpikir kalau itu adalah Spen, Lucy pun mendekat. Namun Lucy semakin ketakutan saat ia mendengar kemudian suara-suara aneh di luar kapal. Lucy pun nekat keluar di mana ia melihat Spen sedang berbicara dengan seorang gelandangan mabuk di luar kapal. Lucy berkata kalau ia merasa tak aman lagi berada di kapal. Ia merasa kalau saat ini mereka lebih baik ke tempat Liam dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Lucy pun sampai di tempat Liam. Mereka mulai membahas perkara kematian Annie. Lucy merasa aneh karena ia melihat kedua kaki Annie melepuh. Di sana, Stella pun berpendapat kalau apa yang menimpa Annie adalah karena Ouija yang mereka mainkan. Namun beberapa orang tak setuju dengan ucapan Stella. Mereka masih berpikir kalau Annie dibunuh oleh psikopat. Annie was killed by some psycho. You're saying there's no connection though? What, and you think... Being in that room with us? No, there wasn't. Deny it! Stella's right. Something tried to attack me tonight. What do you mean something? Di sanalah akhirnya Lucy mulai berbicara. Di mana malam ini ia juga merasa diteror sesuatu. Ia tak tahu apa yang menerornya. Tapi yang ia yakin itu adalah jin, sosok iblis yang datang saat mereka bermain Ouija. Ouija board spell out the word jinn. A jinn is a fire demon. Anyone who's killed by a jinn has these terrible burns. It's just like what happened to Annie. Look. Mendengar apa yang Lucy katakan, Liam merasa sangat bersalah karena itu adalah kesalahannya. Dengan terpaksa, ia pun memutuskan pergi meninggalkan teman-temannya. Webster yang masih penasaran mencoba membuka rekamannya tadi. Saat ditanya, tak ada seorang pun yang merasa menggerakkan gelas tersebut dengan jari mereka. Situasi pun kini bertambah tegang saat listrik tiba-tiba saja padam. Spen dan Rob pun kemudian berinisiatif untuk mencari Tuan Baker untuk membantu membetulkannya. Namun saat berada di pintu masuk Tuan Baker, mereka tak mendapatkan respon dari Tuan Baker. Sadar kalau Tuan Baker tak ada di rumah, mereka berdua pun nekat masuk dari jendela.
Baru saja masuk, Webb sudah merasakan kengerian di dalam rumah Baker. Terlebih setelah mereka berhasil menyalakan listrik kembali dan mereka menemukan artikel tentang korban ritual pemujaan setan. Holy shit. Spen lalu membawa teman-temannya melihat itu semua. Di sanalah mereka melihat papan Ouija dan juga artikel di tahun 1979 yang menyebut sebuah nama yaitu Paul Brennan yang dikatakan telah membunuh anggota sekte saat ritual berlangsung. Di situ mereka juga kaget saat mengetahui kalau Liam adalah anak dari Paul Brennan. What's he doing with the Ouija board? Liam. Merasa Tuan Baker ada di balik semua itu, mereka pun sepakat untuk melapor ke polisi. Sementara itu, Liam kembali mendapatkan sepintas kilas balik kejadian 20 tahun yang lalu. Keesokan harinya, polisi sudah memenuhi kediaman Baker. Liam yang melihat banyak polisi terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Liam lalu bergabung dengan teman-temannya di kampus. Di sanalah ia malah semakin kesal ketika teman-temannya memperlihatkan artikel yang mereka dapat dari tempat Baker. Two come back. One, Spence claims insanity after. Dianggap anak dari seorang pembunuh yang gila, Liam nampak tak terima. Ia sangat marah dan berkata kalau ayahnya sudah mati dalam kecelakaan. Liam bersikeras kalau semua yang ada di artikel tersebut adalah berita bohong. Liam pun nampak marah sekali dan meninggalkan mereka semua. 1979, group of demon worshippers were in Morocco. Two come back. Was Becca. Now who was Brennan? Father of Liam. Stella nampak prihatin dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Ia lalu ke toilet untuk menenangkan diri. Namun di dalam sana Stella mendengar suara-suara aneh. Stella pun mencoba menyapa orang di bilik sebelah. Stella pun nampak lega karena memang ada orang lain di bilik tersebut. Hello? Yeah, what? Stella lalu keluar, namun tiba-tiba ia melihat pintu biliknya bergerak sendiri. Saat itulah Stella ditangkap dan dihabisi di bilik tersebut. Mendengar suara ribut-ribut di sebelah, si mbak-mbak itu pun keluar. Disitulah ia melihat Stella sudah tak bernyawa. Saat Lucy sampai di kapal, ia dikagetkan dengan kedatangan Baker. Baker berkata kalau Lucy saat ini sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat gelap. Yang harus ia lakukan saat ini adalah ritual pengusiran setan. You have to do a banishing. Gotta trust me. You call the jinn. Get out! You're all dead. Sementara itu, Liam kemudian menemui ayahnya di rumah sakit jiwa. Scott, si kepala rumah sakit, berkata kalau Paul tak ingin menemui siapapun sejak ia ditempatkan. Liam pun menuliskan sesuatu dan meminta Scott memberikan itu pada ayahnya. Tak lama berselang, Liam dipanggil untuk menemui Paul. Di sana Paul bertanya kenapa Liam memberikan tulisan tersebut. Liam pun balik bertanya kenapa dengan tulisan itu ayahnya baru mau menemui dirinya. No. I knew it would get me in to see you. I thought you were dead. Saat ditanya kenapa baru sekarang Liam kemari, Liam berkata kalau ayahnya memang pantas berada di sini karena ayahnya telah membunuh ibunya. Si ayah pun menyangkal tuduhan tersebut. Paul berkata kalau ia memang harus melakukannya karena saat itu tubuh ibu Liam dikuasai oleh jin. So it was you. It was no jinn. I did what I had to do. So it was you. It was there. Tentu saja Liam tak percaya karena Liam sama sekali tak percaya dengan keberadaan jin. Paul lalu bertanya apakah Liam memanggil jin. Liam pun berkata kalau jin itu tidak ada. Liam masih yakin kalau ayahnya adalah seorang psikopat dan ayahnya jugalah yang telah membunuh Annie. You called it. You told it. Where was Becca? Becca. Melihat Liam yang begitu keras kepala, perbincangan ayah dan anak itu pun berakhir ricuh, yang membuat Liam diusir dari rumah sakit. Exactly what you tell him to do, doesn't he? Don't understand.
Sementara itu, Webster yang belum tuntas mengecek hasil rekamannya meminta Joe mengantarnya. Namun karena masih ada polisi yang berjaga, terpaksa mereka mencari jalan lain. Saat berada di dapur untuk mencari korek, Joe melihat botol air mineral yang sudah meleleh. Karena tak mengerti, ia pun tetap di sana. Sampai kemudian ia melihat sebuah bayangan melintas. Joe mengira itu adalah Webb, tapi saat dipanggil, Joe tak mendapatkan jawaban. Sementara itu, Webb nampak kaget karena melihat sesuatu di dalam rekaman. Saat ingin memberitahu Joe, Joe rupanya tak kunjung kembali. Joe! Khawatir dengan si Joe, Webb pun mencarinya. Namun di sana, ia malah dikagetkan dengan ceceran darah di lantai. Sadar kalau Joe sudah tewas, Webb berniat keluar, tapi pintu keluar malah terkunci. Tak ada pilihan lain, ia pun ke kamar atas. Webb lalu bersembunyi di salah satu kamar. Tak lama kemudian, ia melihat pintu kamar terbuka dan jasad Joe dilempar ke lantai. Setelah itu, si pelaku pun pergi begitu saja. Merasa situasinya cukup aman, Webb pun berniat keluar dari sana. Namun sayang, ia diikuti si pelaku yang kemudian menghabisi Webster. Sementara itu, Lucy yang sendirian di kapal kedatangan Rob dan juga Spencer. Di situ, Rob pun mengabarkan perihal kematian Stella. What is it? It's Stella. She's dead, isn't she? Tentu saja Lucy kaget bukan main. Ia kini semakin yakin kalau kematian Stella dan Annie dilakukan oleh jin tersebut. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah ritual pengusiran setan. Dan mereka harus mengulang kembali permainan Ouija. Telling you this is fucked! You can send it back. I do. A banishing. Where's Webster? Go to get the video. We should have what we're gonna do now, yeah? Tak lama, Liam yang juga sampai di kapal Lucy menemukan sebuah surat yang mengatakan kalau mereka ada di bekas pabrik permen. Di tempat berbeda, Lucy dan yang lain mulai melakukan permainan Ouija. Dan kali ini Lucy meminta Rob dan Spencer berkonsentrasi untuk memulangkan iblis jin. We welcome the light and banish the dark. Namun belum selesai Lucy membaca mantra, tiba-tiba papan Ouija terbakar yang membuat mereka bertiga terpental. We summon the dark to become the light. In the light and banish the dark. We summon the dark to become the light. Sesaat kemudian Spencer terlihat sudah berlumuran darah. Ia nampak ketakutan dan sepertinya mencari tempat bersembunyi. Di waktu yang sama, sekelebat bayangan terlihat mengikutinya. Spencer lalu bersembunyi di dalam gudang. Tak lama seseorang datang yang ternyata dia adalah Rob. Dan tiba-tiba saja mata Rob berubah menakutkan. Sadar kalau Rob sudah berubah jahat, Spencer tak berani bergerak. Namun tiba-tiba saja Spencer sudah diserang dari belakang. Spencer pun tewas dengan luka bakar di bagian kepalanya. Liam yang baru tiba di pabrik kemudian mencari ketiga temannya. Namun di sana ia hanya melihat papan Ouija. Come on, guys! Teriakan Liam memanggil mereka rupanya terdengar sampai ke telinga Rob. Saat Rob ingin mencari Liam, Becker tiba-tiba datang dan menyiram Rob dengan bensin. Liam yang melihatnya langsung mendorong Becker. Becker pun akhirnya pingsan di tangga. Berpikir kalau Becker ingin membunuh mereka atas perintah si ayah, Liam pun mencari Becker. Tak lama Becker kemudian muncul dan mencoba menjelaskan semuanya. Akan tetapi Liam tak mau mendengar dan malah menyerang Becker.
What did my father own? Rob kemudian datang dan mencegah Liam membunuh Baker. Tiba-tiba saja Baker mencekik Rom sehingga Rob pun menghajar Baker sampai tewas. Rob lalu bertanya apakah Liam sudah menemui ayahnya. Liam pun mengatakan kalau ayahnya saat ini ada di penjara rumah sakit jiwa. Liam rupanya masih mengira kalau Baker diutus ayahnya untuk menghabisi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Tak lama kemudian Liam tiba-tiba teringat akan Lucy. Saat ia mencari Lucy, Liam mendengar sesuatu dari dalam lift. Where's Lucy? Lucy! Liam mencoba melihat ke dalam di mana ia pun kaget saat melihat Lucy sudah tewas terjerat tali. Liam pun semakin kaget tak percaya ketika mendengar Rob berkata kalau dialah yang menghabisi semuanya. No, she isn't. Don't you see, Liam? They've seen the Jinn. And now it's your turn. Sadar kalau Rob sudah dikuasai iblis jin, Liam mencoba menyerang. Namun sayang, jin yang menguasai tubuh Rob memang bukanlah tandingan Liam. Rob dengan mudah mengalahkan Liam. Disitulah ia berkata kalau ayah Liam yang mengirim dirinya ke neraka. Dan kini Liam harus merasakan apa yang ia rasakan di neraka. When your daddy sent me, open the door for me to come back. Touch of mine to use Rob. Disitulah Liam teringat waktu ayahnya mengalahkan jin dengan cara membakarnya. Melihat lentera Lucy di situ, Liam pun mengambilnya. Sadar tubuhnya penuh bensin, jin pun berpura-pura menjadi Rob kembali. Di situ ia meminta agar Liam tak membakarnya. Melihat Liam lengah, jin pun berniat menyerang. Liam lalu melemparkan lentera dan tubuh Rob pun terbakar bersamaan dengan tubuh si jin di dalamnya. Saat akan pergi, Rob memegang tangan Liam. Liam pun akhirnya menutup pintu lift yang membuat Rob benar-benar terjatuh ke dasar lift. Liam lalu membuka pintu lift kembali dan tiba-tiba lift itu meledak dan ledakannya membuat Liam terpental dan pingsan. Beberapa waktu kemudian Liam terlihat kembali menemui ayahnya. Di sana Liam memeluk ayahnya dan berkata kalau ia tak menyangka bisa bertemu ayahnya lagi. Lost you forever. Namun rupanya saat itu Liam sudah dikuasai oleh jin. Paul yang terlambat menyadarinya akhirnya dihabisi oleh jin. Dan film pun selesai. Jadi selama ini yang menghabisi teman-teman Liam adalah si jin dengan menggunakan tubuh Rob. Tujuan jin yang sebenarnya adalah membalas dendam pada Paul, karena dulu Paul pernah mengurung jin di dalam neraka. Karena tak memiliki tubuh fisik, jin harus menggunakan tubuh seseorang. Karena itulah Paul Brenner tak mau bertemu siapapun saat ia berada di dalam tahanan rumah sakit jiwa. Karena jin bisa memakai tubuh siapapun untuk menghabisinya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.